Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi tanggal 26 September 2023 ya, di hari Selasa. Setelah agak lama ya, satu minggu lebih saya tidak upload video ya. Alhamdulillah hari ini bisa saya sharing lagi apa yang saya lihat ya tentang saham yang mau saya bahas kali ini, yaitu untuk saat ini adalah Hexa teman-teman ya, atau Hexindo Adi Perkasa. Kebetulan hari ini sedang ada corporate action, yaitu RUPS tahunan, dan untuk agenda RUPS-nya adalah pengumuman atau pembahasan penggunaan laba bersih tahun 2022 ya, di mana penggunaan laba bersih tersebut adalah untuk dividen. Nah, teman-teman, nanti kita akan ngobrolin dividen dari Hexa ini, kemudian analisis bagaimana return dari dividen tersebut, lalu kita akan melihat bagaimana proyeksi kira-kira kinerja ke depan dari Hexa ya teman-teman ya. Nah, apakah saham Hexa ini layak kita koleksi dengan mengingat yield dividen yang diberikan untuk tahun buku 2022 ya, yang dibagikan di bulan Oktober ya, pembayarannya di Oktober 2023 ini ya, di mana RUPS-nya baru dilaksanakan hari ini, baru saja tadi di tanggal 26 September ya. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu riwayat dividen dari Hexa. Kita lihat di data yang kita lihat dari 2011 ya, atau 11 tahun yang lalu. Dari tahun 2011, Hexa tidak pernah absen membagikan dividen ya, selalu rutin membagikan dividen tiap tahun dengan yield yang bervariasi dan tren yang bagus. Kita lihat teman-teman, sejak 2019 dividen yieldnya di atas 10% ya, mulai dari 14%, kemudian di 2020 15%, lalu 2021 24%, di 2022 11%, dan di 2023 ini dividen yield-nya masih meneruskan tradisinya di atas 10% ya, tepatnya di angka 11,37%. Nah, perhitungannya seperti apa? Kita lihat. Jadi kita lihat pengumuman perusahaan ya tentang dividen dari Hexa ini. Kita lihat dari pemberitaan di media online. Ini pemberitaan dari harian online Kontan teman-teman ya, yang ditayangkan di RTI Bisnis ya, di aplikasi RTI. Teman-teman bisa cek juga tentang pemberitaan ini. Di sebelah kiri ya informasinya, bahwa Direktur Hexindo Adi Perkasa menyatakan bahwa RUPST telah menyetujui penggunaan laba bersih 2022 ya. Porsi pembagian dividen tersebut sebesar 80% dari total laba bersih Hexa di 2022 teman-teman ya. Jadi dividen payout rasionya 80% dari laba bersih tahun buku 2022. Kemudian diterangkan lagi di alinea paling bawah di informasi atau berita ini, bahwa dividen akan dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah penyelenggaraan RUPST hari ini ya, di 27 September, di 26 September 2023, artinya bulan depan, yaitu tanggal 27 Oktober 2023 itu tanggal pembayaran dividen Hexa ya. Di sini dinyatakan paling lambat 1 bulan setelahnya ya. Jadi maksimal tanggal 27 Oktober 2023. Memang jadwal resminya belum dirilis ya oleh pihak manajemen dari Hexa. Apa itu? Yaitu jadwal cum date, kemudian jadwal ex date, dan terakhir jadwal pembayaran dividennya belum dipublish secara resmi. Namun untuk ancer-ancer ya, atau patokan kurang lebih untuk pembayarannya maksimal tanggal 27 Oktober 2023. Nah, teman-teman, nanti kita tunggu untuk rilis secara lengkap tentang jadwal pembagian dividen dari Hexa ini ya, terutama tanggal cum date-nya ya, atau tanggal terakhir yang menentukan si pemegang saham masih berhak mendapatkan dividen yang akan dibagikan ya.
Jadi ini mungkin memberikan penjelasan lebih lanjut ya, karena masih saja ada teman-teman viewers atau subscriber yang nanya ya di kolom komentar. Kalau beli sekarang masih bisa dapat dividennya enggak ya? Kalau beli sekarang masih dapat dividennya enggak? Nah, teman-teman cek aja emiten tersebut saat sudah menggelar RUPS dan menyatakan akan membagikan dividen, maka silahkan cek teman-teman tanggal kumditnya ya, tanggal cumdit ya. Nah, tanggal kumditnya berapa, maka di tanggal kumdit itu, tanggal terakhir, teman-teman masih bisa beli sahamnya untuk mendapatkan dividennya ya. Nah, setelah tanggal kumdit, maka hari pertama, hari kerja pertama setelah kumdit namanya tanggal ex-date. Nah, di tanggal ex-date itu teman-teman kalau beli sahamnya saat tanggal ex-date, maka sudah nggak berhak lagi atas dividen yang akan dibagikan. Itu teman-teman ya, sedikit informasi yang kembali. Mungkin teman-teman pasti banyak sudah tahu, tapi nggak apa-apa ini karena masih saja ada teman-teman yang bertanya ya. Kita lanjutkan teman-teman. Lalu dividen per lembar sahamnya berapa? Jadi diumumkan oleh manajemen bahwa dividen per lembar sahamnya ya tentunya dengan perhitungan total dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka dividen per lembar sahamnya adalah 0,049162 US dollar ya, atau 0,049 dolar Amerika Serikat per lembar sahamnya. Dengan kurs dolar hari ini, kita ambil angka 1 dolarnya Rp15.400, maka 0,049 dolar tadi setara dengan Rp757 ya. Nah, itu nominal dividen yang akan diterima pemegang saham Hexa untuk per lembar sahamnya ya, Rp757. Dengan nominal Rp757 itu, maka kita bagi dengan harga sahamnya saat ini. Harga saham Hexa tanggal 26 September 2023 di 6.650 ya, maka didapatkan persentase yield dividen sebesar 11,38%. Nah, itu teman-teman ya dividen yield Hexa untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan di Oktober 2023 ini. Dividen yield sebesar 11,38%, bagaimana? Apakah worth it? Apakah menarik? Apakah sebanding? Apakah layak ya? Silahkan teman-teman bandingkan dengan beberapa investasi yang lain ya, beberapa instrumen investasi yang lain ya. Misalkan seperti di video saya yang dulu pernah saya upload ya, perbandingan antara saham terutama dividennya kita bandingkan dengan investasi di sektor properti ya, properti sewaan misalnya. Nah, pernah saya bahas di situ bahwa kalau menurut saya, menurut profil resiko saya masih lebih bagus untuk dividen saham ya dibandingkan dengan properti. Tapi tentunya dengan catatan sebaiknya teman-teman tetap punya dulu nih, kalau mau fokus di dividen saham ya lebih bagus tetap teman-teman punya tempat tinggal dulu, tetap punya rumah dulu, rumah atau apartemen atau apapun itu, yang penting punya tempat tinggal dulu ya. Punya tempat tinggal, baru setelah itu ada tabungan, ada pendapatan yang lain, ada uang dingin bisa di-spare untuk fokus ke investasi, misalkan saham, dan fokusnya misalkan di saham itu bisa ke dividen investing ya, gaya investasi yang lebih mengutamakan penerimaan dari dividen ya. Nah, jika di angka return 11, sekian persen ini teman-teman masih belum merasa puas, mungkin bisa menggunakan style atau gaya dalam saham ini, menggunakan style trading ya, di mana di situ memang return dari trading relatif bisa lebih tinggi dibandingkan dengan return dari investasi saham dari dividennya ya, karena kalau trading bisa ratusan persen returnnya atau profitnya, sedangkan kalau dividen memang dalam 1 tahun returnnya paling besar sekitar 40%, rata-rata 30%, 40% itu udah sangat besar teman-teman ya.
Dan mengenai pilihan tentang instrumen investasi dan juga gaya teman-teman dalam dunia saham, apakah trading ataupun investing, apakah dividen yang diincar ataupun capital gain, itu kembali lagi ke style dan itu kembali lagi ke profil risiko dari teman-teman masing-masing ya. Tidak bisa secara absolut ditentukan atau justifikasi metode ini atau instrumen ini lebih bagus, gaya ini lebih bagus, tidak bisa, tapi harus disesuaikan dengan profil resiko, profil penghasilan, kemudian kondisi keuangan, lalu usia, dan lain-lain ya, sesuai dengan profil dari teman-teman masing-masing. Oke, kita kembali lagi ke Hexa, teman-teman. Kita lihat pergerakan saham Hexa di 3 tahun terakhir ya. Di grafik terlihat dari 2021 ke 2023 ini secara tren jangka panjang cenderung naik ya untuk harga sahamnya. Kemudian dari performa atau kinerja perusahaan kita lihat memang untuk Hexa ini tidak stabil ya teman-teman ya. Dari sisi revenue tidak stabil, kemudian tentunya net income juga terkena imbasnya ya, tidak stabil angkanya. Kemudian untuk profit margin terakhir di 2022 itu ada di angka 12% ya. Lalu untuk sisi neraca atau balance sheet, asetnya cenderung meningkat ya, walaupun juga tidak bisa dibilang konsisten untuk peningkatannya. Lalu dari sisi ekuitas juga sama halnya ya. Jadi untuk konsistensi dari sisi pendapatan maupun aset untuk Hexa ini tidak bisa dibilang stabil ya, dia fluktuatif karena memang dia adalah perusahaan yang masuk ke sektor cyclical ya teman-teman ya. Lalu dari sisi earnings kita lihat di situ ada komponen EPS. EPS-nya naik turun juga seiring dengan pendapatannya. Kemudian dividennya juga naik turun. Kita perlu perhatikan juga dividen payout ratio-nya ya. Dividen payout ratio-nya rata-rata di atas 80% ya, di angka 80%-an. Ada sekali di tahun 2021 ya sangat rendah. Namun kalau di rata-rata dia di angka 80% teman-teman untuk dividen payout ratio. Kemudian kira-kira tahun depan seperti apa atau tahun ini ya, tahun 2023 tentang kinerja laba dari Hexa seperti apa? Saya kutip pemberitaan dari Kontan juga teman-teman, ini ada pernyataan dari manajemen bahwa proyeksi laba bersih di 2023 ini untuk Hexa menurun ya, tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk target 2023, Hexa menargetkan pendapatan bersih untuk tahun ini sebesar 51,08 juta US dollar ya. Angka ini turun sedikit dibandingkan tahun 2022 sebesar 51,62. Turunnya kecil ya, sekitar 1%-an ya kalau teman-teman hitung. Jadi mungkin dengan kondisi yang seperti dinyatakan ini, dengan laba bersih yang diproyeksikan sedikit turun ya dibandingkan tahun 2023. Lalu dilihat lagi dengan dividen payout ratio di kisaran 80% sehingga dividen yieldnya 11,37 atau 11,8%, maka teman-teman mungkin kebayang kemudian nanti jika ingin beli Hexa bagusnya di harga berapa. Nah, saya rasa dengan kondisi seperti ini, teman-teman pastikan dulu atau targetkan dulu angka yield dividen yang bisa teman-teman terima ya. Jika angka 11% sudah cukup, maka di harga 6.000 ke atas, saya rasa masih layak untuk dibeli ya untuk saham Hexa, karena jika EPS tahun ini akan mirip-mirip dengan tahun 2022, artinya yield yang akan diterima untuk tahun depan juga sama, mirip-mirip ya di angka belasan persen. Lalu sekiranya angka 11,37% ini yieldnya ini masih menurut teman-teman masih dianggap kecil, maka bisa menargetkan harga beli Hexa di harga yang lebih rendah lagi ya. Mungkin di kisaran harga di bawah 60.000. Apakah itu akan bisa di bawah harga 6.000? Saya rasa ya layak ditunggu ya. Dengan harga beli yang di bawah 6.000, maka nanti dividen yield yang akan didapatkan tentunya akan lebih tinggi ya, dengan catatan kinerja Hexa masih tetap akan paling tidak terjaga sama dengan tahun 2022.
Oke teman-teman, itu tentang saham Hexa kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Kalau teman-teman suka silahkan diklik tombol like-nya ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.